Ibu-ibu memasak anaknya untuk makan karena lapar. Saudara ingat akhir November 2005 yang lalu di Depok gempar sampai ibu presiden turun sendiri dan menangis. Masih ingat? Ada wanita gila yang diperkosa lalu hamil, tinggal di sebuah rumah kosong di Depok. Setelah berapa hari tetangga tidak melihat kemana perempuan hamil itu. Ternyata ketika masuk mereka tetangga-tetangga ke rumah kosong itu, wanita ini sedang makan salah satu paha anak itu yang sedang dibakar. Dan ketika mereka masuk, masih ada sebagian potongan tubuh yang belum dimakan. Lalu Ibu Presiden turun ke sana menangis. Begitu keadaan bangsa kita. Oke, kita berkata dia gila. Coba saudara bayangkan. Saya sebagai pendeta, saya selalu marah kepada gereja begini. Dengar, setiap kali saya dengar ada orang bunuh diri. Ingat awal tahun ini yang ibu bunuh diri, bunuh 4 anak yang dia mati sendiri di Malang. Mengerikan. Setiap kali ada berita bunuh diri, saya pasti berkata, gereja di tempat orang itu bunuh diri itu yang bersalah. Kenapa? Ada yang pernah marah kepada saya waktu ngomong itu, karena kamu tidak bertanggung jawab. Kalau sampai ada orang bunuh diri di tetanggamu sebagai gereja, berarti kamu tidak pernah memberi jalan keluar untuk hidup orang itu. Kamu cuma sibuk buat kebaktian saja kalau minggu dan pesta saja. Inilah fungsi gereja yang sesungguhnya. Alex dan Ida mau tinggal dimanapun kalian nanti, kiranya jangan ada orang mati di sekitar kalian karena bunuh diri atau karena kelaparan. Dengar keluarga-keluarga Kristen, kalau kita menjadi Kristen hanya ke gereja saja, lalu kita tidak pernah berpikir untuk bawa dampak ke lingkungan kita, celakalah kita sebagai orang Kristen. Menjadi suami istri, mari kita lihat Alex dan Ida, kau harus mikir. Dan kalau kau tidak siap, hari ini gak menikah, kita makan saja, pernikahan itu enggak. Ini serius. Karena kalau kita tidak mengerti mengapa jadi suami istri, celaka lagi dunia ini. Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberitahukan kepada kita, dan tidak ada kitab suci agama lain yang berbicara ini. Dengar, begitu seorang laki-laki menjadi suami, detik itu juga laki-laki itu menjadi wakil Yesus di dunia. Maka itu saya berkata kepada banyak anak laki-laki, jangan asal kawin kamu. Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Karena presiden bisa pensiun, suami tidak kalau tidak mati dia. Maka itu Efesus 5 menulis, hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi gereja. Seluruh pasal Efesus 5, saudara, itu membahas masalah peranan suami dan istri. Maka itu dengar suami-suami yang hadir hari ini, kalau kita cuma jadi laki saja yang pintar nge-seks, tapi tidak jadi suami yang jadi wakil Yesus, lebih baik engkau mati. Maaf saya berkata tegas, Lex, dengar ini kan, terlalu banyak perkawinan yang ngambur-ngambur karena pendeta tidak berani khotbah dengan tegas akan kebenaran ini. Lalu orang asal kawin saja. Dengar engkau pria-pria, pemuda pun belum menikah. Semalam sebelum saya kembali ke Bandung, saya masih di kota Parayangan, Bandung Barat. Ada seorang ibu telepon dari Solo. Saya kenal salah seorang anaknya yang tahun ini umur 49 tahun. Dan anak ini belum menikah. Lalu ibu itu pesan, masa pada nggak bisa nyarikan jodoh dia? Saya bilang, bukan saya nggak mau, anak ibu yang nggak mau. Lalu saya bilang pada ibu itu, lebih baik dia tidak menikah. Kalau itu keputusannya, kalau dia memang tidak sanggup untuk punya anak, ibu lebih baik tidak menikah. Ibu itu kaget, saya bilang, karena buat saya lebih baik dia, artinya dia konsekuen dengan hidupnya, daripada kawin asal kawin-kawinan saja. Penderitaan anak-anak kita harus mikir. Sudah cukup banyak anak menderita
Karena orang tuanya salah kawin. Betul tidak? Dan jangan ditambahi lagi penderitaan itu. Dan seorang pemudi ketika dia diwisuda jadi istri, Ida sebentar lagi, maka seorang perempuan yang diwisuda oleh surga menjadi istri, dia menjadi gereja. Maka itu hanya Kristus Yesus yang punya terminologi hebat ini, bahwa suami itu Yesus, istri itu gereja. Dengarkan suami istri yang saudara sudah menikah tapi rajin bertengkar apalagi berkelahi, bertobat kamu dalam nama Yesus. Sudah tua berkelahi terus nggak tahu malu. Saya berkata kasar tapi bertobat. Kalau suami istri ribut terus dalam rumah tangganya, sederhana, pasti ada yang keluar dari role-nya, dari perannya itu. Dengarkan suami-suami, surga itu hebat. Dia kalau menemukan atau melihat keluarga hancur, atau belum hancur lah, keluarga lagi goyah, surga langsung cari mana suaminya. Surga nggak tanya mana mertuanya, nggak ada urusan mertua. Maka dicari oleh surga adalah suaminya mana. Itu diurus dulu. Mengapa surga begitu lihat rumah tangga goyang, ekonomi nggak pernah betul, anak sakit-sakitan dan macam-macam kekacauan? Dengar suami, saya nggak ada waktu untuk membaca, tapi catat ayatnya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128, tolong catat yang lain. Mazmur 128, seluruh pasal itu dibaca. Bahwa di tangan suami yang takut akan Tuhan, maka rumah tangga itu bahagia dan diberkati. Hari ini semua sore hadir diundang oleh mereka berdua menjadi saksi. Kalau sampai rumah tangga mereka ada apa-apa, jangan cari Ida, cari Alexnya di mana. Dan itu serius. Karena suami itu tugasnya nggak main-main. Maka itu kalau saya dengar ada anak laki minta kawin, saya tanya umur berapakah. Maka saya berkata, ada 2 contoh di Alkitab. Dan itu jawaban kapan seorang itu boleh menikah. Bukan umurnya, bukan umur. Kemarin siang ada seorang pemuda namanya Raisal. Saya nggak pernah kenal dia. Dia memberikan saya sebuah catatan. Umur saya 39, tapi saya belum punya pacar. Lalu ada kata-kata gini, mengapa Tuhan Yesus membiarkan saya hidup dimakan usia? Saya tertawa baca katanya anak ini. Terus kalimat berikutnya berkata, saya ini tipe pemuda yang gugup dan dingin kalau ketemu cewek. Nah itu masalahnya. Saya belum ada waktu untuk kontak dia. Nah, saudara, dalam hidup ini bukan usia berapa laki-laki itu menikah. Adam dan Yusuf adalah contoh yang tepat di Alkitab. Dengarkan kalian laki-laki yang mau menikah, pikirkan, kapan Adam dinikahkan oleh surga? Buktinya setelah Adam bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena Adam bertugas memberi nama semua binatang. Dan kita menulis ketika selesai semua itu, Adam dibius total untuk operasi tulang rusuk hari itu. Jodohnya diberikan. Begitu pula Yusuf. Kapan dia menikah? Bukan karena umurnya, tapi setelah visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu tercapai, maka Yusuf dinikahkan. Maka kesimpulannya, dengan kau anak-anak muda, bukan umur yang menentukan kalian boleh menikah, tapi selama saudara sudah bisa bertanggung jawab. Itu kata yang dipakai oleh Alkitab, menikah. Jadi kalau ada orang laki umur 40 tahun tapi masih anak mama, jangan dikawinkan. Akan rusak rumah tangganya nanti. Karena dia belum bisa bertanggung jawab. Apa itu arti kata bertanggung jawab? Kita semua tahu arti itu. Berani menanggung apa-apa sendiri.